Seorang muslim bela channel sunnah Nabi, mengkritik muslim lain, mengkritik hadis. Mengapa demikian? Sebentar akan kita dengarkan penjelasannya. Hadis memang dituliskan oleh orang lain, bukan oleh Muhammad sendiri. Pada masa hidup Muhammad, hadis umumnya disampaikan secara lisan, dan para sahabat yang mendengar langsung menyimpannya dalam ingatan atau kadang-kadang menuliskannya. Meskipun ini jarang terjadi karena Muhammad konon pada awalnya melarang pencatatan hadis agar tidak bercampur dengan Al-Quran. Sebagaimana disebutkan, janganlah kalian menulis apapun dariku selain Al-Quran. Barang siapa menulis sesuatu dariku selain Al-Quran, maka hendaklah ia menghapusnya. Sahih Muslim, Kitab Az-Zuhad wa Ar-Raqaiq, 5326. Sebentar saya akan berikan penjelasan singkat mengenai kritik hadis. Coba kita dengarkan kritikan Muslim ini. Teman-teman semua, belakangan yang lalu muncul salah satu channel bernama Sunnah Nabi atau Nabi Asli. Nah, channel ini mengungkap atau justru membongkar dari beberapa hadis-hadis yang sahih atau bahkan daripada kitab-kitab tarikh yang dimana yang diungkapkan itu lebih banyak sebagai anggapan kita, yaitu merendahkan daripada akhlakun Nabi, kan begitu. Tetapi jika kita memiliki pemikiran yang merdeka, seharusnya bukanlah caci maki kepada mereka, tapi justru kita berterima kasih kepada channel Sunnah Nabi. Kenapa begitu? Karena pada akhirnya kita sadar teramat banyak hadis-hadis Nabi yang dimana hal ini tidak selaras dengan semangat Al-Quran. Terlalu banyak hadis-hadis Nabi yang dimana ternyata isinya bertentangan dengan Quran, bahkan merendahkan sifat Nabi itu sendiri. Kan begitu. Tetapi mohon maaf, ketika ada sekelompok ulama umat Islam ya mengkritisi hadis Nabi, mengkritik dianggap sebagai menghinakan Nabi, mencaci maki Nabi, atau bahkan menistakan Islam itu sendiri. Ini kan sungguh ironi, betul? Sungguh ironi bagi agama yang katanya sempurna, agama mulia, agama rahmat. Kok begitu sih cara mainnya? Oleh karena itu, pada pembahasan kali ini, saya akan membongkar beberapa hadis-hadis Nabi yang mohon maaf bertentangan dengan semangat juang daripada Al-Quran itu sendiri. Oleh karena itu, mari kita bahas. Rahayu teman-teman semua, merdeka. Teman-teman semua, beberapa waktu yang lalu kita memiliki seorang ulama, yaitu almarhum Buya Syakur, yang dimana beliau mengkritisi hadis-hadis Nabi yang bertentangan dengan apa? Semangat Al-Quran, bertentangan dengan akal kita, dan juga bertentangan dengan semangat hak asasi manusia. Tetapi apa? Yang diterima oleh Buya Syakur justru caci maki, hinaan, bahkan dikatakan sebagai buaya. Ini kan kurang ajar. Dan juga selain daripada itu, ternyata Syekh Panji Gumilang juga menolak daripada hadis-hadis Nabi. Apalagi hadis-hadis Nabi ini bertentangan dengan semangat keadilan, semangat kesetaraan, semangat hak asasi manusia yang ada dalam Al-Quran. Maka terjadilah misi yang dibawa Nabi hilang. Tauhidul ummah. Itu tauhid uluhiyah hilang. Tauhid mulkiyah hilang. Tauhid rububiyah hilang. Tumbuhlah hadis-hadis. Quran sudah ada, tumbuh hadis. Maka dinilai hadis itu ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang macam-macam. Bagaimana anggapan Nabi kok dinilai oleh orang terkini? Tapi apa ujungnya? Syekh Panji Gumilang harus dipenjarakan. Ya ini sungguh ironi. Katanya kita ini bisa berbeda, perbedaan itu adalah suatu rahmat. Tapi ketika ada yang mengkritisi, sedikit-sedikit langsung dipenjara, langsung dinistakan, langsung dianggap sebagai apa? Orang kafir, orang sesat. Ya Allah ya Karim. Tapi mohon maaf, hal yang seperti ini tidak terjadi saat ini. Tetapi apa? Terjadi juga pada waktu lampau, tepatnya pada abad ke-1 Hijriyah sampai abad ke-3 Hijriyah. Sudah banyak kelompok-kelompok umat Islam yang menentang daripada hadis itu sendiri. Tapi apa? Mereka harus dibungkam dan harus dibunuh. Itulah suatu faktanya. Ya. Jika saat ini yang berkembang hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka percayalah pada saat itu terjadi pembunuhan, terjadi penyiksaan, terjadi pembungkaman kebebasan berpendapat kepada ulama-ulama lain di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian teman-teman semua, ada salah satu doktrin di agama Islam bahwa mereka menyatakan kenapa Yahudi itu sudah sesat,
bukan agama yang lurus. Karena kitab Yahudi Taurat sudah bercampur dengan tulisan-tulisan manusia. Tidak murni daripada apa? Daripada firman Allah. Kemudian, kenapa orang Kristen itu kita anggap sesat, kita anggap salah? Karena Alkitab mereka sudah bercampur dengan tulisan-tulisan murid-murid Yesus. Tapi lucunya teman-teman semua, umat Islam itu lupa bahwa hadis juga ditulis oleh siapa? Oleh para tabi'in. Yang meriwayatkan siapa? Yaitu para sahabat. Apa bedanya dengan kitab-kitab yang lain yang kalian caci maki itu? Apalagi saat ini berkembang suatu kaidah, suatu metode dalam usul fikih, ya, bahwa Al-Quran itu membutuhkan hadis, sehingga Al-Quran nggak akan bisa berdiri sendiri. Apalagi hadis bersifat libayan, litaksis, dan juga untuk muqayyad. Kan begitu. Sehingga apa teman-teman semua? Teramat banyak hadis-hadis Nabi, ya, yang bertentangan dengan firman Allah dalam kitab suci Al-Quran. Padahal yang dijaga oleh Allah adalah Al-Quran, bukanlah hadis Nabi. Sehingga ada salah satu pendapat Syekh Panji bilang, bagaimanalah mungkin perkataan Nabi itu dinilai sahih atau dhaif, dinilai oleh orang setelahnya, yaitu oleh tabi'in. Bagaimanalah mungkin? Apalagi dinyatakan dalam Al-Quran bahwa Nabi tidak pernah mengikuti hawa nafsunya, tetapi Nabi berbicara berdasarkan wahyu Allah. Oke, jelas di sini. Artinya apa teman-teman semua? Saya ingin mengkritisi umat-umat Islam yang menghinakan agama lain, mencaci maki mereka, merendahkan mereka, lantas menyatakan kitabmu sudah tidak suci karena bercampur dengan tulisan murid-murid mereka. Mohon maaf Bung, apa bedanya dengan hadis yang ditulis oleh tabi'in berdasarkan ucapan-ucapan para sahabat? Lantas engkau jadikan dia itu sebagai sumber hukum kedua, yang dimana jika kita mengingkarinya kau anggap sebagai ingkar sunnah, dan bahkan kau anggap sebagai sesat. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa di kalangan Muslim sendiri tahu bahwa Muhammad pada awalnya melarang pencatatan hadis agar tidak bercampur dengan Al-Quran. Namun setelah Muhammad wafat, generasi berikutnya malah mencatat dan mengumpulkan hadis. Pengumpulan secara sistematis baru mulai dilakukan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sekitar 100 tahun setelah wafatnya Nabi, yang meminta agar hadis-hadis tersebut dikumpulkan dan dituliskan. Seiring berjalannya waktu, para ulama hadits seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, dan lainnya mulai menyusun koleksi hadis yang hari ini dikenal sebagai kitab hadis. Imam Bukhari memulai penyusunan Sahih Bukhari sekitar tahun 217 Hijriah atau 833 Masehi dan menyelesaikannya sekitar tahun 846 Masehi, setelah menghabiskan sekitar 16 tahun untuk menyusun hadis. Sahih Muslim diperkirakan diselesaikan sekitar tahun 250 Hijriah atau 864 Masehi. Sunan Abu Daud diperkirakan selesai sekitar pertengahan abad ke-3 Hijriah, atau sekitar 241 sampai 275 Hijriah atau 855 sampai 889 Masehi. Jadi, hadis ditulis setelah kematian Muhammad. Padahal Muhammad melarang menulisnya tetapi umat malah menulisnya dan lebih parah lagi umat saat ini malah menggunakannya. Akhirnya, saat ini muncul kritik terhadap hadis dari Muslim sendiri. Berikut beberapa kritik terhadap hadis di kalangan Muslim. Pertama, isnad atau rantai periwayatan. Ada ketergantungan besar pada isnad dalam menentukan otentisitas hadis. Sejarah menunjukkan banyak isnad yang direkayasa untuk kepentingan politik atau ideologi tertentu, sehingga meragukan keaslian periwayatannya. Jadi memang di antara Muslim sendiri terjadi perdebatan bahwa hadis-hadis direkayasa. Kedua, mat atau isi hadis. Ada hadis yang isinya bertentangan dengan logika, sains, atau bahkan Al-Quran. Sarjana seperti Imam Bukhari, misalnya, mengkritisi banyak hadis dan hanya memilih sekitar 7.000 dari ratusan ribu yang ada untuk disusun dalam Sahih Bukhari. Ketiga, mengenai periode pengumpulan hadis. Pengumpulan hadis dilakukan beberapa dekade setelah wafatnya Nabi Muhammad, terutama pada abad kedua hingga ketiga Hijriah. Keempat, mengenai hadis palsu dan konflik politik. Selama sejarah Islam, banyak hadis disebarkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk mendukung kepentingan politik, sektarian, atau ideologis. Hal ini menyebabkan adanya konflik internal mengenai mana hadis yang bisa dipercaya. Kelima, mengenai kritik modern. Banyak pemikir Islam modern, seperti Muhammad Abduh dan Rashid Ridha,
menyatakan bahwa ada hadits yang perlu dikaji ulang atau bahkan ditolak karena bertentangan dengan Al-Quran atau prinsip Islam yang universal. Harusnya para polemikus Muslim dan gerombolan lainnya debat akan hal ini, bukan malah ngurusin kepercayaan orang lain. Semoga bermanfaat. Mari berkebar. Mari kita bongkar kesalahpahaman dengan kebenaran. Salam murid Kristus.